Halo Bang, selamat datang di Ngulik, ngulas info sambil ngobrol cantik. Waduh, Bang, terima kasih baik nih udah diundang. iya Bang. Jadi buat intro aja nih Bang, gimana kabar Bang? Kabar baik, alhamdulillah sehat, belum ada masih dijauhin dari corona, alhamdulillah uh, sehat. Tahun ini belum ada sakit sama corona, paling cuma sekali doang. Tapi sisanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat terus ya Bang ya. Iya, terus ya kalian juga semua semoga terus sehat, dijauhin dari corona. Amin. Terus perbanyak minum vitamin segala macam, jaga imunitas ya, biar sehat terus. Siap Bang, terima kasih. Sama-sama. Bang, tapi kalau menurut saya Abang keren ya Bang. S1 Waduh, bisa, S2 ITB. Gimana nih Bang, kenapa mau mutusin S2 nih Bang? Terus kenapa ngambilnya bisnis nih Bang? oke. Langsung straight to the point nih pertanyaannya ya. Bang, kita langsung straight to the point aja Bang. Straight to the point, oke. Jadi mungkin kalau misalnya mau kilas balik, awalnya sebenarnya gue nggak mau TI. Gue maunya hubungan internasional. Gara-gara ceritanya bokap gue itu kan diplomat. Dan gue pengen mengikuti jejak karir dia lah. Dan waktu itu pas gue akhirnya balik ke Indonesia, susah nih masuk HI negeri. Kalau misalnya swasta kan takutnya gue nggak seperti apa yang gue mau lah, nggak, dan susah gitu untuk mengikuti jejak karir bokap gue. Tapi akhirnya gue memutuskan pengen swasta, tapi kalau bisa yang bagus lah gitu, nggak terlalu teknik, tapi ada manajemennya. Terus tau lah gue teknik industri, jadi gue masuk teknik industri bulan Agustus 2013. Gue baru TI itu kayaknya sebulan 2 bulan sebelumnya. Nah akhirnya gue bisa ngambil TI. TI gue itu kayak gue alhamdulillahnya gue nggak ngerasa gue salah jurusan, karena seru banget. Kuliahnya mata kuliahnya menurut gue seru banget, dan teman-temannya juga seru banget di industri sakti angkatan gue. Jadi gue memutuskan untuk nggak pindah, gue stay di TI sampai akhirnya gue lulus tuh 4 tahun kemudian. Dan terkait S2, jadi dari awal gue botak, gue masih semester maba tuh, semester 1, gue punya target, personal target, gue harus S2 sebelum umur 25. Nah, dulu pilihannya itu dari awal ya, itu MBA atau enggak supply chain, S2 in supply chain, atau rantai pasok bahasa Indonesianya. Habis itu gue mikir, ya udah gue jalanin aja dulu, gue lulus dulu, nanti gue akan tahu nih gue mau arahnya kemana. Terus kebetulan sepengetahuan gue, S2 supply chain di Indonesia tuh nggak ada. Mau nggak mau harus keluar kan. Dan itu gue nyari-nyari beasiswa. Jadi akhirnya itu supply chain tuh jadi pilihan pertama gue. Jadi pengen keluar, tapi belum rezeki waktu itu karena susah banget nyari beasiswanya. Karena udah mepet sama target sebelum umur 25, akhirnya gue, yaudahlah, gue cari deh di Indonesia apa nih kira-kira bisa masuk nih S2 di gue. Ternyata di ITB ada MBA yang sudah berjalan selama berapa tahun, kurang lebih 10 tahun kalau nggak salah. Akhirnya gue memutuskan untuk ngambil MBA. Dan kebetulan, fun fact, teammate gue, dua-duanya S2 juga, MBA juga. Wah, Kayak, keren. jadi satu sama, ada namanya Nanda itu S2 ITB juga ngambil MBA. Terus satu lagi namanya Arsal itu sekarang MBA, lagi MBA di Inggris gitu. Wah, keren. Tapi kalau dari cerita Abang, saya nangkep beberapa perbedaan nih Bang, pas Abang ngejalanin S1 sama S2. Kira-kira hmm. perbedaannya tuh apa sih Bang? Dalam Abang menjalankan S- S1 dan S2? Menurut gue S2 lebih gampang ya. Gue nggak tahu karena gue ngambil MBA atau bukan. Kenapa? Karena MBA itu kan difokuskan untuk mengetahui ilmu-ilmu ketika lo bekerja, ya kan? Sementara kayak lu S1 kita diajarin teori gitu. Teori, mungkin prakteknya itu ya nggak seberapa banyak prakteknya. Jadi teorinya lebih banyak, prakteknya mungkin nggak sebanding gitu kan. Sementara S2 itu, jadi S2 tuh beda ya. Kalau misalnya kayak MBA itu emang lebih kayak difokuskan untuk lu berkarir atau nggak lu berbisnis gitu. Tapi kalau misalnya S2 dalam ilmu yang lain, let's say lu ngambil MSc atau enggak
MM bahkan ya, atau dan lainnya, MT misalnya magister di teknik, itu menurut gue lebih teoritis, yang kurang lebih sama kayak S1. Jadi kurang lebih perbedaannya seperti itu. Oh, tapi pas abang menjalanin S2, abang sambil kerja atau bener-bener kuliah aja bang? Jadi gue ngambil S2 waktu sambil kerja. Jadi gue waktu itu udah kerja beberapa bulan dan kebetulan diizinin sama bos gue. Dan alhamdulillah survive sampai kurang lebih 8 bulan. Akhirnya gue memutuskan untuk resign karena masuk semester 2 itu udah lebih berat kan mata kuliahnya dan waktu udah lebih mepet juga. Plus gue harus mulai fokus ke untuk membuat final project gue atau nama lainnya itu tesis. Nah, jadinya gue pengen fokus ke sana, akhirnya gue resign. Tetapi setelah gue resign, gue udah mulai nyari kerjaan nih, gue mau kerja apa. Nah, balik ke yang awal tadi, karena bokap gue diplomat, dan gue punya mimpi juga untuk bisa kerja di perusahaan global atau internasional. Dan setelah gue daftar S2, setelah gue di S2 itu, gue udah mulai nyari nih, gue harus bisa at least di perusahaan global yang ada di Jakarta. Jadi gue tebar CV lah ke beberapa perusahaan, ke banyak perusahaan yang global di Jakarta, dan alhamdulillah gue dapet nyangkut di satu itu, which is di perusahaan gue sekarang. Keren. Tapi saya jujur salut sih bang. Soalnya saya punya impian juga buat nanti setelah lulus S1 itu saya mau S2 dan ITB juga bang rencananya. Oke, nanti kalau misalnya mau tanya-tanya langsung aja tanya gue ya. Boleh bang. Terima kasih. Langsung atau kerja dulu, Dit? Saya sih rencananya langsung sih bang. Langsung, oke. Nanti lu tanya-tanya aja biar... Tapi lu harus mulai persiapin dari sekarang kalau misalnya lo mau langsung ya. Iya bang, siap bang. Oke, good luck man. Tapi ini kita ngomongin ke saya dan abang kan relasi nih bang, jatuhnya. Tapi menurut abang seberapa penting sih bang relasi untuk fresh graduate dalam mencari pekerjaan bang? Oke, relasi itu penting nggak penting, tapi sebenarnya lebih ke arah pentingnya. Kenapa? Karena sekarang jujur aja lu mau kerja di perusahaan yang sangat bagus itu susah. Satu. Kenapa penting relasi? Karena at least kalau misalnya lo kayak kenal senior lo atau lo kenal relasi-relasi lo yang udah bekerja, dia bisa bantuin buat ngasih CV ke HR. Itu bisa kayak misalnya gue sekarang di perusahaan gue sekarang, lo mau kerja di perusahaan gue sekarang, lo bisa nitip CV sama gue bisa ngasih ke HR. Semudah itu. Maksudnya itu bisa kayak shortcut lah ketimbang lo daftar lewat LinkedIn atau lewat Jobstreet atau di platform-platform pekerjaan lainnya gitu kan. Nah, itu satu, itu penting banget. Dan pentingnya relasi ialah lu tahu lu mau kerja di bagian apa nanti. Karena gini, TI itu kan luas banget. Dan lu itu punya opsi untuk kerja di kantoran atau di pabrik. Sejauh mata memandang, teman-teman gue yang di angkatan gue atau senior-senior atau junior-junior gue jarang yang ada kerja di pabrik, mesti kerja di kantoran. Dan saingan kita, anak-anak TI itu banyak banget nih dari universitas-universitas yang ada TI yang bagus-bagus. Contoh jaket kuning, atau enggak jaket biru, ya kan? Dan lainnya lah. Itu saingan kita tuh mereka. Sementara mereka itu udah dibangun nih dari awal untuk bisa dapat bekerja di perusahaan-perusahaan top tier tadi. Jadi, sementara kita menurut gue ya, zaman gue nggak tahu zaman kalian sekarang, gue ngerasa gue waktu itu gak ada banyak senior yang bisa gue look up to gitu. Look up to as in kayak, oke, gue pengen kerja di sini karena dia di sini gitu. Atau enggak dia kerja di sana jadi gue pengen kerja di sana. Itu nggak ada sama sekali pada zaman itu. Sehingga gue mencari tahu yang menyebabkan gue kerja di beberapa perusahaan karena gue pengen cari tahu gitu. Gue nggak tahu hal itu dari let's say gue semester 3 atau semester 4. Kalau anak-anak yang jaket-jaket yang lain tadi, mereka itu udah magang dari semester 3, semester 4. Jadi ketika di pertengahan tahun liburan, mereka tuh magang gitu. Dan itu gue sangat appreciate dengan anak-anak itu karena turns out their career bagus banget sekarang. Mereka bisa kerja di consulting group, mereka bisa kerja di top tier, apapun itu, perbankan atau mungkin FMCG.
atau consulting group atau dan lain-lainnya gitu kan. Dan itu gue sangat appreciate, dan itu sebenarnya sesuatu yang harus dibangun untuk adik-adik kita untuk punya motivasi bisa bekerja atau nggak magang di semester 3-4 atau nggak 5-6 di perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga mereka bisa dapat nanti udah punya CV-nya, udah punya background-nya udah cukup bagus untuk bisa di-admit di perusahaan-perusahaan tadi gitu, Dit. Oke, kalau misalkan ngomongin hal-hal kayak gini berarti kita ngomongin lebih ke skill kan Bang? Jadi kalau menurut Abang, soft skill yang harus dimiliki oleh fresh graduate tuh soft skill yang seperti apa Bang? Yang pasti orang yang bisa bernegosiasi sih, orang yang bisa ngomong gitu kan. Itu penting banget. Itu dimanapun interview yang dilihat cara berbicara gitu kan. Cara lo meyakinkan orang. Tapi yang kedua dan ketiga, menurut gue proaktif. Dan yang ketiga itu lo harus adaptif. Proaktif tuh meaning gini, lo ada isu nih di kantor gitu, lo langsung proaktif, oh ini harusnya bisa kayak gini nih diperbaikinnya. Itu kan ilmu TI juga ya, mencari problem yang ada di suatu permasalahan, terus kita bisa memperbaikinya, ya kan? Iya Bang. Jadi itu menjadi seorang proaktif. Tadi yang terakhir, menjadi seorang yang adaptif. Adaptif meaning, lu di setiap lingkungan lu masuk, ini bisa pekerjaan, atau pertemanan, atau lain-lainnya, lu bisa menjadi bagian dari itu. Itu penting banget, itu soft skill yang sangat penting, karena ketika lu adaptif, lu udah bisa masuk ke dalam situasi atau lingkungan tadi, lu bisa lu akan dilihat oleh orang-orang di sekitarnya, orang bisa banget beradaptasi dengan kita, sehingga ya ini bisa dilibatkan dalam banyak hal. Nah, itu menurut gue soft skill tadi yang penting, adaptif sama jago bernegosiasi gitu. Dalam mencari pekerjaan, apakah lebih penting IPK atau pengalaman kita berorganisasi Bang? Dua penting. Jadi lu salah satu. Karena gini, lu masuk perusahaan nanti pasti dalam kualifikasi pekerjaannya minimal IP 3,25 atau nggak minimal IP 3,00. Berarti secara langsung bahkan IP itu penting, ya kan? Nah, yang kedua tadi apa, Dit? Pengalaman berorganisasi Bang. Pengalaman organisasi juga penting karena itu melatih soft skill lo, ya kan? Tadi, berarti balik ke soft skill tadi yang gue sebut tiga tadi. Menjadi orang yang jago bernegosiasi, menjadi orang yang adaptif, dan yang proaktif. Itu kan kita bisa dapetin ketika kita berorganisasi, ya kan? Benar, nah, jadi, buat kalian yang cuma punya keahlian di salah satunya, coba misalnya IPK kalian masih kurang, coba dinaikin gitu. Karena perusahaan-perusahaan itu punya kualifikasi khusus. Dan itu biasanya pertama dicantumin, nomor 1, IP minimal 3,00 atau nggak IP minimal 3,5, bahkan ada beberapa perusahaan juga. Nah itu, dan yang pasti yang ketiga sekarang, kalau misalnya mau di perusahaan lokal, mau di perusahaan global, internasional, lu harus jago bahasa Inggris. Itu 3 hal lah yang menjadi modal kalian nanti ketika kalian akan terjun ke dunia kerja. Gitu deh. Tapi saya nih sebagai calon fresh graduate nanti mau minta tips dong Bang dari Abang. Apa tuh tipsnya? Tips untuk fresh graduate yang tidak punya pengalaman berorganisasi Bang. Gimana nanti dalam cari pekerjaannya? Oke, sebenarnya lu nggak ada pengalaman organisasi pun bisa aja kerja gitu kan. Tapi apakah dia akan dapat di perusahaan yang bagus gitu, atau apakah dia akan dilirik oleh HR atau mungkin user nanti di kantor? Seperti itu sih. Karena gini, ketika lu punya banyak kualifikasi di dalam CV lo, baik itu organisasi, baik itu pengalaman kalian di lab sebagai aslab, atau baik itu pengalaman kalian magang, itu dilihat karena oke, ini orang udah ready buat kerja. Jadi itu jadi bagian dari screening HR. Kalau misalnya kalian, let's say, oke, wah IPK bagus banget nih, tapi kok nggak ada pengalaman organisasinya ya gitu kan. Itu kan jadi pertanyaan besar, dan kemungkinan nggak dipanggil ada juga gitu. Makanya jadi bagus banget ketika kalian sekarang masih kuliah dan masih ada waktu, misalnya angkatan 2017 ada yang IPK-nya masih kecil, atau mungkin
ininya masih jelek, belum berpengalaman organisasi gitu misalnya, itu diperbaiki, ikuti organisasi, at least punya kualifikasi nanti di CV kalian. Dan mungkin 2017 udah telat gitu ya, tapi angkatan bawah 18, 19, cobalah cari-cari magang gitu sekarang, karena itu jadi modal banget buat nanti kalian punya CV gitu. Jadi punya list, oke, berarti ini orang pas dilihat sama HR, wah ini orang mantap nih, ada pengalaman organisasi, ada pengalaman magang, wah, dan IPK-nya bagus. Oke, at least bisa kita panggil gitu. Gitu, Dit. Wah, terima kasih Bang. Ini Bang juga ada ngelihat dikit-dikit sih Bang CV Abang nih Bang. Abang kan banyak pindah Oke, perusahaan ya Bang ya. benar. Terus nggak cuma di satu bidang, Abang juga Tuh, mengalami berbagai bidang nih. Gimana cara Abang tahu bahwa pekerjaan Abang yang sekarang cocok sama Abang? oke. Pekerjaan yang cocok sama kita itu ialah pekerjaan yang cocok sama pribadi kita, ya kan? Waktu itu di perusahaan-perusahaan sebelumnya adalah yang kerjanya sampai lemburnya lama, atau enggak nggak sesuai sama yang lu pelajarin dulu, atau enggak lu nggak terlalu passionate sama pekerjaannya gitu. Gua alhamdulillah di kantor yang sekarang itu ialah perusahaan yang dibilangnya menjunjung tinggi namanya work life balance. Jadi kan ketika dalam work life balance lu punya kehidupan, namun lu juga bekerja gitu. Lu mencari duit tapi lu punya kehidupan. Jadi yang benar-benar dari 9 sampai jam gitu kan normalnya di Indonesia, atau enggak dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Itu benar-benar kejadian di kantor gue. Itu cocok dengan gue, kenapa? Karena gue akhirnya punya aktivitas pribadi lagi di luar itu. Misalkan gue mau olahraga, atau gue mungkin mau baca buku, atau gue mau cari ilmu lain, itu gue punya waktu buat itu di luar jam kantor. Dan di weekend pun gue nggak diganggu gitu. Itu kalau gue pribadi ya, dan ini beda sama orang lain. Orang lain mungkin dia suka bekerja lembur gitu kan. Kayak wah, gue seneng banget nih lembur gitu kan. Tapi emang cuannya bagus gitu, ada uang lemburnya. Sementara kalau di kantor gue gitu, itu suka. Kenapa? Karena waktu di luar waktu kerja gue untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang gue suka, seperti gue sebutin tadi. Itu menjadi alasan gue kemungkinan akan bertahan lama di perusahaan gue yang sekarang ini gitu. Iya, karena gini, ada juga kuncinya gini. Gue pernah dibilangin sama bos gue di kantor gue yang sekarang, dia bilang gini, sebelum umur 30, itu lu explore. Karena setelah umur 30, lu udah harus settle di suatu perusahaan. Kenapa? Karena pada akhirnya lu akan berkeluarga, lu akan banyak cicilan lah misalnya kan, KPR segala macam, dan lu harus stick di satu perusahaan. Dan lu carilah sampai umur 30 kalau apakah itu kerjaan yang lu mau. Jadi umur 30 itu menjadi umur nanti kita akan kita akan membuat keputusan yang besar. Apakah gue akan berbisnis by then, ataukah gue akan bekerja gitu. Nah itu sekarang gue masih punya 5 tahun lagi untuk mengidentifikasi gue maunya apa untuk masa depan gue. Jadi itu mungkin kata bijak yang dari bos gue itu, sekarang lu explore sebanyak-banyaknya, karena kita umur yang sangat produktif nih sekarang, umur 20-an. Dan ketika lu udah umur segitu, lu harus cari tahu lu maunya apa. Jadi itu tipsnya. Gitu. Oke Bang, tapi tips dong Bang biar fresh graduate nanti mudah gitu Bang untuk mendapatkan pekerjaan Bang. Menurut Abang tips-tips dari Abang tuh apa sih Bang? Berarti gue kembali ke 3 hal tadi. Menjadi orang yang jago bernegosiasi, orang yang punya orang yang proaktif dan adaptif, tapi harusnya ditambah dari itu lagi, harus ditambah skill-skill lainnya. Skill lainnya apa? Sekarang bahasa Inggris tuh penting banget. Itu benar-benar penting banget. Kalau misalnya belum jago bahasa Inggris, carilah temennya yang bisa bahasa Inggris, atau enggak mungkin les gitu. Kadang-kadang nonton aja film-film yang berbahasa Inggris, lu coba ngomongin, tapi nggak usah lihat subtitle, jadi biar tahu artinya. Itu tipsnya ya. Tapi selain itu, kita lihat tren sekarang, 2020. Kita di dekade ketiga kan sekarang, di abad ke-21. Sekarang trennya apa? Digital.
startup, apa namanya, digital marketing, digital banking, semua terkait digital. Jadi setidaknya kita punya awareness atau pengetahuan di bidang digital. Jadi kita lihat masanya, kayak waktu itu gue 2013-an, yang 2000-an lah, tahun 2000-an, orang-orang rata-rata kalau misalnya mau kuliah, dibilang mana? Mau ke perminyakan. Atau nggak mungkin sebelum tahun 90-an, 80-an gitu. Perminyakan, kenapa? Karena cuannya banyak waktu dari perminyakan. Sementara sekarang perminyakan kan lagi arahnya turun gitu kan. Iya, Apa Bang. masa depan? Masa depan tuh, let's say ini, listrik, mobil listrik, green energy, atau mungkin hal-hal yang reusable, renewable gitu kan. Itu tren ke depan. Jadi cari tahu ilmu-ilmu terkait itu. Jadi pertama, digital. Yang kedua, sesuatu yang renewable atau reusable, ya kan? Itu tren ke depan. Dan itu akan menjadi pekerjaan di masa depan. Dan mungkin menjadi pekerjaan kalian di 2021 gitu kan. Dan berikutnya gitu. Dan sekarang trennya apa? WFH. Berarti kan sekarang yang dicari kerja-kerja yang bisa remote gitu kan. Kayak sekarang gue juga kerja di rumah gitu. Nah itu berarti kalian harus apa? Jago dalam skill komputer, negosiasi secara virtual. Jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari, tapi lihat sekarang tuh trennya seperti apa. Sekarang trennya seperti apa, kedepannya seperti apa. Ketika kalian udah bisa identifikasi itu, kalian apply ke perusahaan-perusahaan tersebut, karena itu masa depan. Dan itu emang, kayak sekarang gue nyuruh lu, oke, lu kerja di perminyakan, kayaknya udah nggak relevan nih. Karena udah bukan zamannya lagi, dan apa namanya, bukan trennya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan seperti itu, gitu kan. Tapi tadi, digital, apapun itu ya, digital marketing, digital finance, atau itu ya, startup, dan banyak lagi lainnya lah yang ada di zaman sekarang kita ini. Wah, keren banget nih tips-tipsnya, Bang. Bang, tapi dari tadi kita udah ngomongin personal life Abang, terus kehidupan pekerjaan Abang. Ada dong, Bang, satu aja, Bang. Harapan Apa? buat mahasiswa teknik industri yang sekarang lagi berusaha nih, Bang, menjalankan, berarti kan ada angkatan 2017, 18, 19 sama 2020. Bang. Harapan Abang apa sih, Bang, untuk kita, Bang? Para generasi-generasi yang mau melanjutkan. Yang pasti sih harapan gue itu lebih melek akan banyak, akan semua hal yang sedang terjadi sekarang gitu. Jadi jangan kayak TikTok atau Instagram atau apalah yang duniawi lah menurut gue. Tapi maksud gue yang lebih ke sosial media gitu. Tapi lihat apa opportunity yang bisa gue achieve ketika gue lulus nanti gitu. Baik itu apa, atau misalnya kalian mau berbisnis juga, sekarang apa lagi akan tren ke depannya gitu. Itu jadi opportunity buat kalian juga. Jadi harapan gue lebih banyak tahu banyak hal yang sedang terjadi sekarang, aware sama apa yang terjadi sekarang. Jadi itu buat modal kita untuk bisa mencari tahu apa yang kita inginkan ke depannya. Itu sih palingan. Oke. Tadi merupakan pertanyaan terakhir dari saya, Bang, harapan. Saya terima kasih banyak. Saya di sini sebagai perwakilan dari podcast ini ya, Bang. Terima kasih banyak pada Abang udah mau diganggu nih di weekendnya. Terima kasih, sama-sama. Gue juga sangat berterima kasih udah diundang. Semoga podcast yang lumayan singkat ini bisa bermanfaat ya bagi adik-adik kita semua. Dan Amin. jadi bisa diserap lah yang gue ambil, jadi modal buat kalian juga nanti. Oke, baik Bang, terima kasih ya Bang. Sama-sama.